Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Sabila dari UPBJJ UT Purwokerto. Nah, kali ini saya akan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi uji makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Untuk yang pertama yaitu piring plastik untuk tempat bahan-bahan yang akan diuji. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya saya sudah menyiapkan pisang, nasi, telur rebus putihnya saja, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, apel. Nah, kemudian saya juga menyiapkan kalium iodida atau bisa diganti dengan betadine. Kemudian ada juga alat tulis untuk menulis hasil pengamatan. Kemudian ada buku modul. Nah, untuk langkah yang pertama, saya sudah menyusun semua bahan-bahan di atas piring. Nah, kemudian kita akan menetesi satu persatu pada setiap bahan makanan yang akan kita uji. Nah, kita tetesi sebanyak 2-3 tetes. Oke, kita mulai. Nah, setelah kita tetesi, kita tunggu beberapa waktu. Nah, setelah ditetesi, kita lihat dan amati hasil apa yang terlihat pada bahan-bahan makanan yang sudah ditetesi oleh betadine. Setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan dengan larutan betadine yang menunjukkan perubahan warna yaitu pada nasi, tepung terigu, biskuit, dan kentang. Sedangkan yang tidak menunjukkan perubahan warna yaitu apel, pisang, tahu putih, telur putih, margarin, dan gula pasir. Baik, setelah kita menguji bahan makanan yang mengandung karbohidrat, untuk selanjutnya kita akan menguji bahan makanan yang mengandung lemak. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Oke, untuk yang pertama yaitu ada piring plastik, kemudian ada pipet 2 buah. Selanjutnya ada kertas coklat yang berukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 12 lembar. Kemudian ada lampu senter. Nah, kemudian di sini ada bahan-bahan yang sudah disiapkan untuk menguji bahan makanan yang mengandung lemak. Di sini ada seledri, wortel, margarin, kemiri, pepaya, kacang tanah kering, singkong kering, biji jagung kering. Kemudian ada santan, ada minyak, ada susu, kemudian ada air, ada alat tulis untuk menulis hasil pengamatan, dan ada buku modul. Baik, untuk langkah yang pertama, kita sudah memotong kertas coklat yang berukuran 10 x 10 cm. Nah, setelah kita potong, kita juga sudah memberi label nama pada setiap bahan makanan yang akan diuji. Nah, selanjutnya kita ambil pipet, kita isap air biasa, kemudian diteteskan ke kertas yang berwarna coklat. Kemudian lakukan yang sama, ambil minyak menggunakan pipet. Teteskan di atas kertas yang berwarna coklat. Nah, setelah kita teteskan air dan minyak ke kertas yang berwarna coklat, kita tunggu selama 10 menit. Nah,
Sambil menunggu, kita lakukan hal yang sama pada bahan-bahan makanan yang lain. Di sini saya akan mengambil bahan makanan yaitu kemiri. Nah, kita usap-usap sebanyak 10 kali. Nah, setelah kita mengusap kemiri pada kertas yang berwarna coklat, kita lakukan yang sama pada bahan yang lainnya. Nah, kita usap margarin ke kertas yang berwarna coklat. Setelah itu, kita usap-usap juga daun seledri. Setelah itu, kita usap-usap wortel. Kita usap jagung yang kering. Kemudian singkong kering. Selanjutnya kacang tanah kering. Selanjutnya pepaya. Kemudian santan, dan terakhir susu. Nah, setelah ini kita tunggu selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, kita amati satu persatu pada kertas coklat yang tadi. Nah, dengan cara kita menggunakan senter sebagai percobaannya. Kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak? Nah, di sini terlihat bahwa yang meninggalkan bekas noda minyak adalah minyak, sedangkan air tidak meninggalkan bekas noda minyak. Selanjutnya, pada bahan makanan pepaya dan margarin. Di sini terlihat jelas bahwa margarin yang meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan pepaya tidak meninggalkan bekas noda minyak. Pada kemiri meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan biji jagung kering tidak meninggalkan bekas noda minyak. Selanjutnya, pada kacang tanah kering dan seledri. Coba kita amati dan perhatikan. Yang meninggalkan bekas noda minyak adalah kacang tanah kering, sedangkan seledri tidak meninggalkan bekas noda minyak. Selanjutnya, pada wortel dan singkong kering. Yang meninggalkan bekas noda minyak yaitu singkong kering, sedangkan wortel tidak meninggalkan bekas noda minyak. Dan yang terakhir yaitu pada santan dan susu. Apakah keduanya meninggalkan bekas noda minyak? Ya, benar, keduanya meninggalkan bekas noda minyak.